Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan proyek sosial yang merupakan tindak lanjut dari proyek riset dengan tema nilai Pancasila sebagai fondasi dalam kewaspadaan bencana alam. Perkenalkan, saya Novrenatul Afiyah, NIM 85. Saya Vijanatin Ahmadiyah, NIM 54. Saya Syahadana Fiza, NIM 79. Saya Najib, NIM 94. Saya Gedi Rizky Uda Saputra, NIM 62. Tahukah kalian bahwa banjir adalah bencana yang paling sering terjadi di Indonesia? Dari riset kelompok kami, 71,4% mahasiswa pernah merasakan dampaknya secara langsung, mulai dari rumah rusak sampai aktivitas belajar yang mengganggu. Nah, di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan apa penyebab banjir, apa dampaknya, dan yang paling penting, bagaimana sih cara kita mencegahnya. Yuk simak sampai habis. Banjir nggak terjadi gitu aja. Banyak penyebab dan banyak hal yang sering kita sepelekan. Yang pertama, kita mungkin sering buang sampah sembarangan, apalagi ke dalam selokan. Ini yang membuat air jadi meluap, genangan air yang semakin meluap. Terus yang kedua, lahan parkir atau lahan semuanya ini kebanyakan di beton. Jadi kurangnya resapan air. Yang ketiga, selokan yang tidak terawat. Ini membuat luapan air yang sangat dahsyat dan tidak wow lah. Yang keempat, iklim yang menjadi semakin ekstrim dan curah hujan yang tidak menentu. Dari riset yang telah kami lakukan terhadap mahasiswa Telkom University Purwokerto, dampak banjir sangatlah nyata. 100% responden merasakan kerusakan terhadap tempat tinggal mereka. 100% responden juga mengalami gangguan aktivitas seperti belajar dan juga kerja. Bahkan 57,1% menyatakan bahwa banjir sangat mempengaruhi kegiatan akademik mereka. Ini bukan angka yang kecil. Banjir mengganggu produktivitas, banjir juga merusak harta dan benda, bahkan berdampak pada kesehatan fisik dan juga mental. Makanya, kewaspadaan terhadap banjir bukanlah hal yang harus kita tunda lagi. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah banjir? Kita akan tunjukkan secara langsung. Yang pertama dan paling simpel, buang sampah pada tempatnya. Kedengarannya sepele, tapi sampah yang masuk selokan menjadi penyebab tersumbatnya aliran air. Jadi jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya. Yang kedua, membersihkan selokan rumah secara rutin. Karena selokan yang bersih menandakan air mengalir dengan lancar. Jadi jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya. Yang ketiga, lubang biopori. Lubang ini merupakan lubang kecil yang ada di tanah yang fungsinya untuk menyerap air hujan lebih cepat. Cara membuatnya gampang, cukup dengan alat bor biopori, lalu buat lubang sedalam 30-100 cm, lalu isi dengan sampah organik. Murah, mudah, dan efektif. Yang keempat, jangan pernah membuang sampah di selokan. Karena jika tersumbat, kita yang akan kena dampaknya. Nah, dari semua aksi yang kami tunjukkan sebenarnya adalah wujud nyata dari nilai-nilai Pancasila. Gotong royong, membersihkan selokan, itu sila ketiga, persatuan Indonesia, peduli terhadap sesama yang terdampak banjir, itu adalah sila kedua. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan memastikan semua orang mendapat lingkungan yang aman dan layak, itu adalah sila kelima, keadilan sosial. Pancasila bukan cuma teks di buku pelajaran, Pancasila adalah tindakan nyata kita sehari-hari. Nah, dari proyek ini aku sadar bahwa mencegah banjir dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Dan itu semua ada di nilai-nilai Pancasila. Dari data yang kami kumpulkan membuka pandangan kami bahwa dampak banjir itu sangat nyata dan dekat dengan kehidupan mahasiswa. Semoga video ini bermanfaat. Gotong royong itu bukan slogan. Waktu kita bersihin selokan bareng-bareng, rasanya itu beda. Seperti ada rasa kebersamaan yang nyata. Aksi kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, kalau dilakukan semua orang, dampaknya akan luar biasa. Pancasila itu hidup dalam tindakan kita, dan proyek ini membuktikannya. Semoga video kegiatan ini dapat memberikan manfaat, menginspirasi tindakan positif, dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga lingkungan serta membantu sesama. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.